Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka silaturahim thalabul ilmi. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dapat menggugurkan dosa kesalahan kita, terutama kedua orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Ya Allah, dengan berkah melangkah ke majlis ilmu, ampuni dosa kesalahan orang tua kami, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan juga orang tua kami yang masih ada, ya Allah, sehatkan jasmani rohaninya, panjangkan umurnya fi ta'atillah wa fi ta'atir rasulih, dan juga semoga kita yang hadir menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kepada para pengikutnya. Semoga kita pun mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita masuk ke sifat Allah, yaitu hayatun, yang artinya hidup, maka mustahil bagi Allah mati. Maka firman-Nya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Jadi serahkanlah diri kita ini, diri kalian ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada mati. Nah, kita hidup, diberi hidup oleh Allah taala, dan juga nanti akan ada waktunya kembali pulang ke rahmatullah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup nanti akan merasakan mati. Maka dari itu kita sebagai orang mukmin yang beriman, persiapkanlah hal-hal tersebut. Selanjutnya sam'un, yang artinya mendengar, ya. Allah Maha mendengar, mustahil Allah tuli, ya. Dalilnya firman Allah taala, wallahu sami'un alim. Itu artinya Allah taala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patut bagi kita sebagai orang yang beriman, ya, bahwa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal apa? Berkata-kata yang tidak baik, berucapan yang tidak baik, karena Allah Maha bukan hanya ucapan kita, hati kita bergerak pun, hati kita ngomong pun, Allah Maha Makanya hati ini jangan dirusak dengan ocehan. Maksudnya apa? Jangan suka ngeluh, karena akhirnya kalau sering ngeluh, nanti akhirnya murka Allah akan datang. Maka jauhi hal-hal tersebut, ya. Banyakin syukur. Selanjutnya balsarun, artinya melihat, maka mustahil Allah buta. Jadi Allah Maha melihat. Firman-Nya, wallahu basirum bima ta'malun. Allah taala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kita nih. Jadi dimanapun saja hambanya berada, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan juga Maha melihat. Maka bagi kita yang beriman, ya, yang beriman kepada Allah taala, maka jauhilah perbuatan maksiat, karena dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah atau ya Muhammad, fa akhbirni 'anil ihsan. Ya, Nabi ditanya sama malaikat Jibril, apa sih, beri kabar padaku apa itu yang namanya ihsan.
Jadi pertama kan Islam, habis Islam apa? Iman, habis iman ihsan. Apa jawab Rasulullah? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu kata Rasulullah, beribadahlah engkau seolah-olah kau melihat Allah. Dan apabila kau tidak melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat engkau. Maksudnya apa? Setiap hari kehidupan kita ini dipantau terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nanti kalau kita sholat langsung bayangin Allah, jangan. Maksudnya kita nggak akan bisa. Cuman segala gerak-gerik kita selalu dipantau Allah Subhanahu wa ta'ala. Selayaknya orang yang selalu dipantau, pasti tingkah lakunya baik nggak? Gerak-geriknya diatur nggak? Diatur. Coba kalau kita masuk kantor nih, yang udah pada kerja nih, di kantor kita, baik di depan pintu gerbang, di dalam ruangan kita ada CCTV, kamera yang mantau. Itu kira-kira perilaku kita bagus apa enggak? Lah kita bagus-bagusin. Karena apa? CCTV itu ngerekam, ntar dilihat sama atasan. Kira-kira ntar gimana kalau atasan perilaku kita nggak baik? Akhirnya diturunin jabatan kita. Mau nggak mau langsung kita berperilaku baik nggak? Nah itu yang mantau kita manusia. Kok kita setiap hari dipantau Allah nggak mau beri perilaku baik? Allah tiap hari mantau kita, liatin kita aja. Coba ada kita kerja, begitu kita kerja nih, dia masuk ke kantor, ada mobil bos kita nih, cuma mobil bos kita Mercy, kacanya gelap, ya kita masuk jam 7, itu mobil bos kita udah ada di situ di depan kita tuh, di depan halaman parkir. Nyampe, kira-kira kita langsung ngasih sikap baik apa enggak? Karena tahu di dalamnya ada kacanya gelap tuh, padahal mobilnya doang. Langsung perilaku kita tampilkan dengan baik, baju kita juga kita rapiin supaya dilihatnya performanya cakep. Ya, begitu keluar tuh mobil, isinya nggak tahu siapa, supirnya doang. Coba begitu tahu supirnya doang, perilaku kita gimana? Biasa aja kan? Nah itulah manusia kita tuh. Nah kita juga harus seperti itu. Di saat sama manusia kita tampilan kita baik, bagus. Begitu ngadep Allah, pakai bajunya barangan. Nah itu ngadep lurah aja bagus banget, minyak wangi. Padahal mau minta tanda tangan buat bikin KTP doang. Wah rapi. Begitu ngadep Allah, malas-malasan aja. Padahal itu dipantau terus. Nah makanya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka ketahuilah dimanapun kita berada, baik di dalam beribadah salat 5 waktu maupun di dalam bermuamalah, Allah selalu memperhatikan kita. Nah kalau kita orang beriman, pasti setelah pulang dari sini perilaku kita tata, pasti kita atur, ucapan juga kita atur, perilaku kita atur, ya kegiatan ibadah pun juga kita atur. Ya mudah-mudahan kita bisa benahin dikit demi sedikit. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi jangan berbuat maksiat ya, karena Allah Maha melihat. Nah kita kan setuju yang namanya maksiat dosa apa enggak? Nah yang namanya maksiat itu dosa. Cuman kita nggak boleh memandang hina orang yang berbuat dosa. Benci sama sikapnya, perilakunya, tapi sama orangnya nggak boleh kita benci. Karena boleh jadi orang yang sekarang buat salah, begitu besok Allah kasih hidayah, dia malah lebih bagus dari kita. Itu ya, jadi jangan pernah nganggap rendah orang yang berbuat salah, tapi doain. Bukan berarti kita setuju sama perbuatan salah, enggak. Perbuatan salah tetap, yang namanya salah tetap salah.
Cuman orang yang berbuat salah nggak boleh kita hina-hinakan.